itu dalam persepsi akal logika manusia, Bu, itu tidak bisa dikalahkan oleh ruang dan waktu. Kenapa? Ketika Allah itu atau Tuhan itu dikalahkan oleh ruang dan waktu, maka gugurlah dan batallah kemahakuasaannya. Itu. Karena kenapa? Salah satu ruang dan waktu adalah ketika Tuhan itu dilahirkan. Dan yang kemudian ketika Tuhan itu mati, apalagi menebus dosa. Itu konsep yang sedikit bertentangan dengan kemahakuasaan Tuhan. Bunda Rasmi, saya seorang mu'alaf. Tadi Bunda Rasmi mengatakan bahwa seorang mu'alaf itu tidak seperti apa yang Bu Rasmi bayangkan. Gini, kenapa saya mengatakan hal yang demikian? Begini Bunda Rasmi, mari kita uji konsistensi Tuhan di sini. Kenapa harus kita uji konsistensi Tuhan? Yang pertama, Tuhan tidak pernah memiliki rasa penyesalan di dalam dirinya. Tuhan tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Dan Tuhan harus mengetahui hasil akhirnya. Itu Tuhan karena Dia memiliki kemahakuasaan. Di dalam Kejadian 6 ayat ke-6, maka menyesallah Tuhan telah menciptakan manusia di muka bumi, dan itu sangat memilukan hatinya. Dari satu ayat ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa Tuhan tidak maha mengetahui. Kenapa dia harus menyesal? Artinya Tuhan dibatasi oleh waktu. Tuhan dibatasi oleh ruang, yang dimana ruang dan waktu itu Dia yang menciptakan, Dia yang mengendalikan. Tapi di sini kita lihat Tuhan tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada saat itu. Karena Dia mengatakan di dalam Kejadian 6 ayat ke-6 bahwa Dia menyesal dan itu sangat memilukan hatinya. Dan mari kita uji dengan ayat yang kedua di dalam Bilangan 23 ayat ke-19. Apa yang Dia katakan di situ? Tunggu dulu. Kejadian 6 tadi dulu kita bahas. Kejadian 6 tadi. Kenapa Allah mengatakan menyesal? Saya tanya kamu, Kejadian 6 tadi, kenapa Allah katakan menyesal? Menyesal apanya ini sekarang? Bunda Rasmi, ketika Bunda Rasmi paham dengan apa makna dari ayat itu, dia mengatakan di situ, maka menyesallah Tuhan yang Dia telah menciptakan manusia di muka bumi, dan itu sangat memilukan hatinya. Pertanyaan saya, Bu, atas dasar apa Tuhan menyesal dengan ciptaannya? Bentar dulu. Kenapa Allah mengatakan menyesal? Bukan menciptakan manusia Dia dikatakan menyesal, ya. Baca yang benar. Tetapi menempatkan manusia itu di Taman Eden, gitu ya. Bu Rasmi, di situ kata menciptakan apa? Di muka bumi apa maksudnya? Dan Taman Eden itu di mana? Oke, buka dulu kejadian 6 ayat berapa tadi? Kejadian 6 ayat ke-6. Dia mengatakan di situ, Dia menyesal menciptakan manusia di muka bumi, dan itu sangat memilukan hatinya. Sementara di dalam Bilangan 23 ayat ke-19, Allah bukanlah manusia, Elohim bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Sementara di dalam Kejadian 6 ayat ke-6, Dia menyesal di situ. Oke, baik, silakan. Ya, oke. Yang saya tanyakan di sini, kenapa Allah mengatakan menyesal menjadikan manusia gitu? Kenapa? Ibu bertanya kepada saya yang Tuhan itu berada di dalam iman Kristen. Bagaimana bisa Ibu bertanya kepada saya kenapa Tuhan harus menyesal? Itu iman Kristen. Harusnya saya bertanya kepada Ibu, atas dasar apa Tuhan di dalam Kristen menyesali dengan apa yang Dia ciptakan? Apakah Dia tidak maha mengetahui dengan hasil akhirnya? Apakah Dia tidak mengetahui dengan apa yang terjadi? Ini kita berbicara tentang Tuhan, di mana Tuhan itu kita sepakat bahwa Dia memiliki kemahakuasaan. Silakan.
Oke. Ah, saya hanya pengen tahu, kamu tahu nggak kenapa Allah mengatakan di situ menyesal gitu ya? Kenapa di sini dikatakan Allah menyesal menjadikan manusia di bumi, ya? Karena manusia itu sebenarnya rohnya itu adalah rohnya Allah dan tempatnya itu di sorga. Tetapi dibentuk tubuhnya atau dagingnya dari tanah, dan karena dari tanah maka ditempatkan di bumi. Harusnya ya kan dia tempatnya di sorga, karena memang roh yang diberikan kepada Adam itu adalah anak Allah dan tempatnya di sorga gitu ya. Ibu, yang saya tanyakan kenapa dia harus menyesal? Yang saya tanyakan Ya. itu, kenapa dia harus menyesal? Ya, kenapa Allah menyesal? Karena Allah menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkannya di Taman Eden, di mana di Taman Eden itu dipenuhi segala sesuatu, semua dilengkapi ya, semua kebutuhannya dilengkapi. Tetapi ada satu pohon di tengah-tengah taman, yaitu pohon pengetahuan dan yang buruk, tidak boleh disentuh ataupun dimakan. Itu larangan Allah kepada manusia. Tetapi karena iblis menggoda Hawa dan memakan buah larangan Allah itu, maka manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena manusia itu jatuh ke dalam dosa dan bersekutu dengan iblis, maka Allah mengatakan menyesal menjadikan manusia di bumi. Gitu. Oke, baik. Kalau narasi ibu seperti itu, pertanyaannya ibu, artinya Tuhan yang ibu sembah tidak memiliki kemahakuasaan. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Saya jelaskan, di dalam Islam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, dia berfirman kepada para malaikat. Apa yang dia katakan? Wahai malaikat semuanya, aku akan menciptakan makhluk lagi di muka bumi ini. Dia akan menjadi khalifah di muka bumi. Lalu apa kata malaikat? Ya Rabb, Tuhan semesta alam, mengapa engkau ingin menciptakan manusia? Mereka pasti akan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka akan saling menumpahkan darah. Lalu apa kata Allah? Wahai sekalian para malaikat, aku lebih mengetahui dari apa yang kalian ketahui. Ketika dia berfirman, kun fayakun, jadi maka jadilah Adam dari seonggok tanah. Maka dari situlah Allah mengajarkan semua benda-benda, semua nama-nama benda yang ada di bumi. Dan dia lalu berfirman, wahai malaikat, lihatlah. Lalu malaikat berfirman, apa yang dia katakan? Wahai Rabb, kami beriman kepadamu, amantu billah, kami beriman kepadamu ya Rabb, karena engkau lebih mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hasil akhirnya, Bu. Allah mengetahui apa yang akan terjadi kemudian. Makanya dia menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan Allah tidak pernah menyebutkan bahwa dirinya akan menyesali itu. Dia tidak pernah menyesali apa yang akan terjadi, karena itu atas kehendak dan takdir yang sudah dia tulis di Lauful Mahfuz. Semuanya jodoh, semuanya maut dan rezeki, semuanya atas kehendaknya. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, tidak ada daun sekalipun yang jatuh ke muka bumi, melainkan dia mengetahui dari daun yang mana, dari pohon yang mana, berapa kali dia terhempas oleh angin, melainkan Allah mengetahuinya. Allah sudah katakan, wahai sekalian para malaikat, aku Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan langit dan bumi, fis samawati wa ma fil ard. Aku mengetahui apa yang akan terjadi, dan aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia paham apa yang akan terjadi dan dia tidak menyesal. Allah tidak akan pernah turun derajatnya sekalipun sekalian manusia itu tidak beriman kepadanya. Allah tetap maha besar, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha tinggi. Allah tidak bisa dikalahkan oleh ruang dan waktu. Kenapa? Jawabannya ada di solat kami, Ibu Rasmi. Allah itu maha besar, Allahu Akbar. Kalau di dalam bahasa Arab,
di dalam bahasa Arab kalau ada sesuatu yang lebih kalau ada sesuatu yang besar dan masih ada lagi yang paling besar, namanya kabir. Ketika kita menunjuk sesuatu yang besar dan tidak ada lagi tandingannya, maka itu namanya akbar. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Dia meliputi kekuasaannya langit dan bumi. Dia mengetahui di dalam kedalaman lautan. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Dia mengetahui hasil akhirnya. Dia mengetahui apa yang akan terjadi kemudian hari. Karena itu adalah di dalam genggamannya. Semuanya adalah kekuasaannya, semua adalah kehendak Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah maha mengetahui. Allah tidak mungkin menyesal dengan apa yang akan terjadi. Allah tidak mungkin menyesal dengan apa yang Dia ciptakan. Allah sudah jelas. Allah itu maha tinggi, maha kuasa. Silakan. Oke, jadi Allahnya Islam tidak pernah menyesal, ya. Jadi yang saya petik di sini dengan Allahnya Islam tidak pernah menyesal, berarti nanti di akhir zaman Maryam 71 ya, di mana dikatakan semua umat Muslim mendatangi neraka, berarti Allah kalian tidak pernah menyesal memasukkan kalian ke neraka. Ya, begitu ya, neraka tempat yang hina, neraka yang dipenuhi dengan api. Allahmu tidak pernah menyesal memasukkan kamu ke neraka. Ya. Oke, begitu. Baik. Saya jawab. Oke, baik, saya jawab. Oke. Oke, jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Dia menciptakan neraka itu hanya sebagai ancaman untuk orang-orang atau hamba-hambanya yang tidak mematuhi peraturannya. Neraka yang Dia ciptakan adalah bentuk hukuman bagi orang-orang yang tidak mengikuti aturannya. Makanya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamuntuna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian dengan sebaik-baiknya takwa. Ibu tahu nggak apa itu takwa? Takwa adalah mematuhi perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Allah bukan berarti ketika Dia memasukkan orang-orang Islam ke dalam neraka, bukan berarti bentuk ketidakadilannya Tuhan. Maka itulah bentuk keadilannya Tuhan. Karena kenapa? Sebelum kita dimasukkan ke dalam surga, Allah mencuci semua dosa-dosa kami. Allah mencuci semua kesalahan-kesalahan kami, agar kami masuk ke dalam surganya Allah dalam keadaan tidak bersalah, dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah manusia pada awalnya dilahirkan. Allah akan menarik ulang dari neraka itu dan memasukkan ke dalam surga, dan kami akan kekal di dalamnya. Selama orang masih memiliki iman di dalam hatinya, maka selama itu besar ampunan Allah kepada hambanya. Apa yang Allah katakan di dalam hadis qudsi, Allah berkata, wahai hambaku, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar dunia, tapi engkau datang dengan tidak menyekutukan aku, maka ampunanku sebesar itu pula. Dosamu aku tidak peduli. Itu ketika di dunia, apalagi kami ketika masuk di dalam di dalam hari akhirat, kami akan dibangkitkan, kami akan diadili semuanya. Tapi bukan berarti Allah memasukkan kami ke dalam neraka, bukan berarti kami akan kekal di dalamnya. Allah sudah berkata, mereka yang kekal di dalamnya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Apa itu orang-orang kafir? Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, tidak menerima kebenaran. Dan orang-orang musyrik adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, bukan menyembah Dia tapi menyembah ciptaan-ciptaannya. Itu yang Allah kekalkan di dalam api neraka, seperti dan sebagaimana yang Allah terangkan. Tentara Fir'aun semuanya telah Dia berikan contoh-contoh orang-orang yang kekal. Mereka akan kekal di neraka Jahannam. Ketika orang-orang Islam, ketika orang-orang Muslim, ketika orang-orang mukmin itu berada di dalam satu neraka itu, mereka akan dikembalikan ulang ke surga dan akan menikmati keindahan-keindahan surga itu sendiri.
Allah bukan berarti dia kejam. Allah bukan berarti dia maha sadis. Allah tidak sadis. Allah sudah menurunkan pedomannya. Allah sudah menurunkan ulama-ulamanya. Allah sudah menurunkan para ustadz-ustadz. Allah sudah menurunkan semua petunjuknya. Tapi kitalah yang mengingkari. Kita yang mengingkari peraturan-peraturannya. Allah tidak pernah salah, Allah selalu adil. Maka dari itu keadilannya adalah, sekiranya kalian ingin masuk ke dalam surgaku, maka aku akan cuci kalian dulu untuk membersihkan dosa-dosa kalian atas apa yang kalian perbuat. Lalu itu Allah akan keluarkan kami dari api neraka dan memasukkan ke dalam jannah. Ke dalam jannah. Itulah orang-orang yang masih memiliki iman, orang-orang yang masih menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang Esa. Bukan berarti orang Islam akan kekal di api neraka. Bukan berarti Islam akan masuk ke dalam api neraka dengan kejahatan Allah. Bukan berarti orang Islam masuk ke dalam neraka dengan kesadisan Allah. Tidak, semata-mata tidak. Semata-mata tidak. Allah sudah berfirman di dalam Qur'annya, ancaman itu hanyalah sekedar ancaman. Bukan berarti Allah menciptakan itu untuk menunjukkan bahwa dia sadis. Tidak sama sekali. Allah, kasih sayang Allah mengalahkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Apa kasih sayang Allah? Macet. Aceh turun dia, turun kau kan? Turun kau, turun. Allah subhanahu wa ta'ala selalu meliputi apa yang dia kehendaki, apa yang selalu dia ketahui. Allah tidak maha sadis, Allah tidak maha kejam. Mungkin karena apa? Zul, mungkin Allah maha turun, itu bukan lari ya. Oh ya, mungkin karena mungkin karena jaringannya ya. Sekali Masya Allah. penyampaian dari karena jaringan, karena beliau pun tadi waktu pertama kali masuk itu saya lihat jaringannya merah ya, dan itu Masya Allah tabarakallah juga dari pertama waktu beliau masuk itu banyak sekali yang typing di bawah menyatakan bahwasanya beliau itu dengan kata-kata yang tidak baik. Tapi saya pribadi masih berpikiran tentang beliau itu yang baik, karena dari cara bicaranya beliau, dari pertanyaan beliau yang saya simpulkan, dan juga dari raut wajah beliau, saya bisa melihat bahwasanya beliau benar-benar bersungguh-sungguh sedang mencari kebenaran. Hanya saja yang namanya kita manusia ini punya sifat, yaitu namanya rasa gengsi itu tadi ya teman-teman ya. Nah seperti itu, tentunya setiap orang itu ingin merasa unggul dari yang lainnya, kebanyakan seperti itu. Jadi saya mohon sama teman-teman juga untuk selalu menyikapi apapun yang ada di hadapan kita itu adalah baik gitu ya, yang baiknya dulu seperti itu. Nah saya juga selalu mengatakan bahwasanya apapun yang kita temui itu teman-teman adalah cerminan dari diri kita, dan apapun yang kita ucapkan itu akan kembali kepada diri kita. Nah sebab itu saya memberikan ruang yang cukup panjang ya, cukup lama tadi kepada Bunda Rasmi, karena saya melihat dari wajahnya beliau, dari raut wajahnya beliau, dan juga dari cara beliau bertanya, itu beliau sedang bersungguh-sungguh mencari yang menurut beliau itu memang harus beliau dapatkan jawabannya. Hanya saja mungkin beliau belum mendapatkan orang yang tepat untuk terkait hal itu, seperti itu teman-teman. Jadi ini juga teman-teman, tadinya saya hanya sebelum maghrib saya mau tutup, tapi dikarenakan tadi Masya Allah tabarakallah ada Bang Zul dan Bang Ambulanoten, sedangkan Bunda Hami sendiri juga ingin mendapatkan jawaban dari saya tadi, tapi mohon maaf Bunda, saya belum ada kesempatan untuk menjawab terkait pertanyaan Bunda. Insya Allah nanti di lain waktu jika Bunda berkenan untuk naik kembali, Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan Bunda, begitu ya. Nanti Bunda minta bergabung saja. Kalau untuk terkait hal ini mungkin Bunda bisa masuknya di pagi hari, seperti itu. Kalau malam kemungkinan itu saya bersama narasumber lain, jadi saya menyerahkan sepenuhnya kepada mereka terkait apapun hal itu. Pembahasan di malam hari termasuk juga jika Bunda bertanya kepada saya. Jadi jangan jadi mohon maaf kalau misalnya mereka menjawabnya dengan hadis dan ayat-ayat seperti itu Bunda. Jadi kalau misalnya Bunda ingin berbicara dengan saya, Bunda bisa masuknya di pagi hari, seperti itu ya Bunda ya. Dan Bang Zul terima kasih juga tadi sudah membantu untuk menjawab. Saya mau sampaikan kepada teman-teman yang di bawah. Ya,
Mbak Lisa, saya mau sampaikan kepada teman-teman di bawah bahwa hari ini bukan jadwal saya ya, bukan jadwal saya. Saya tadi hanya naik sebentar karena tadi hanya mengisi waktu luang saja ya. Jadi hari ini bukan jadwal saya. Jadwal saya kapan, Mbak Lisa? Kita nanti langsung diskusikan melalui telepon bisa. Jadi biar nanti baik. Jadi waktunya karena Iya. saya khawatir di sini Baik, hari ini ya baik. Silakan ya. Baik. Bentar Bang Zul. Hari ini ayo baik. Ada yang live Bang Zul. Karena di sini ada yang live-kan di YouTube juga teman-teman. Ini disaksikan lebih dari 2.000 orang nih teman-teman. Mungkin tidak menutup kemungkinan sekitar 10.000 atau belasan ribu orang yang menyaksikan. Kalau misalnya saya mengatur janji, takutnya nanti mereka kecewa di jam yang saya sudah sebutkan, tidak di waktu yang saya sebutkan, tapi ternyata tidak seperti itu yang terjadi, seperti itu ya. Jadi nanti biar saya langsung diskusikan melalui telepon saja terkait hal itu, seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini mohon maaf izin teman-teman, sekarang di tempat saya 18.20, saya masih ada urusan, saya mau kembali ke pondok dulu dan nanti saya insya Allah buka lagi roomnya di jam 20 seperti biasa, seperti itu ya teman-teman ya. Saya izin tutup dulu, terima kasih Bang Zul ya, sehat selalu, dan Bang Abul Lautan juga Bunda siapa tadi namanya? Bunda Rahmi ya. Bunda Rasmi ya. Ini seingat saya beliau ini yang kedua kalinya naik ke sini. Waktu itu beliau tidak mau membuka kamera, tapi tadi alhamdulillah beliau sudah mau membuka kamera. Harapan saya semua teman-teman yang Kristen yang lainnya yang mungkin di tempat lain tidak mau membuka kamera, harapan saya di ruang diskusi Lisa Winner 49 ini bisa berdiskusi dengan baik dan mau membuka kamera seperti itu ya. Oke, itu aja ya. Nanti sampai ketemu lagi kita di malam hari, di malam jam 20 seperti biasa. Oke ya, teman-teman. Baik, terima kasih. Siap. Teman-teman semuanya terima kasih ya. Oke, siap. Oke, baik-baik. Saya mau sampaikan hal yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih dengan mengucapkan salam satu Tuhan, Tuhan yang tidak ada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan kafarat.